melihat, saya menduga bahwasanya pemilu yang dilangsungkan kemarin terdapat kecurangan yang sistematif, masif, sistematif, terstruktur, masif. Di situ ada tangan kekuasaan Jokowi, ada tangan kekuasaan Presiden. Untuk apa? Untuk memenangkan salah satu paslon daripada 3 calon capres tersebut, saudara-saudara. Indonesia mau dijadikan negara dinasti. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Dunia persilatan semakin heboh saja. Ada satu video dari Kang Bahar ini, bahas Mike ya, salah seorang cucu palsu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang juga sudah memberikan warning kepada pemerintah, memberikan warning kepada Pak Jokowi, karena mereka juga menyatakan, mereka juga sudah menganggap bahwa telah terjadi yang namanya kecurangan secara sistematis, terstruktur dan masif. Nah, ini luar biasanya Kang Bahar ini, karena tiba-tiba muncul saja dengan provokasinya, dengan bahasa-bahasa yang betul-betul memastikan bahwa ada kecurangan. Dan bahkan dalam narasi itu dia menyampaikan bahwa saya selama ini duduk diam saja merokok, memperhatikan mereka-mereka yang demo, karena kalau Bahar yang turun itu katanya sudah luar biasa, dan ya intinya berhati-hatilah. Jadi harus diberesi katanya ini. Ini ucapkan Bahar ya, sang cucu palsu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sampai hari ini makhluk ini masih dipertanyakan nasabnya. Ada enggak yang pernah ingat bagaimana ketika dia bersaksi di persidangan, kadang-kadang dia mengatakan bahwa saya adalah cucu yang ke-29, kadang juga mengatakan yang ke-38, kadang pun mengatakan yang ke-33, tidak tahu yang mana yang benar. Saking tidak jelasnya nasabnya ini orang, tapi ngaku-ngakunya sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudahlah, jangan ada yang percaya. Nah, bagaimana Kang Bahar memberikan reaksinya di dalam satu ceramahnya? Ini kita simak secara bersama-sama ya, dan kita akan komentari sebentar. Saudara, saya melihat, saya menduga bahwasanya pemilu yang dilangsungkan kemarin terdapat kecurangan yang sistematif, masif, sistematif, terstruktur, masif. Di situ ada tangan kekuasaan Jokowi, ada tangan kekuasaan Presiden. Untuk apa? Untuk memenangkan salah satu paslon daripada 3 calon capres tersebut, saudara-saudara. Indonesia mau dijadikan negara dinasti, negara dinasti yang melanjutkan kekuasaannya. Ya iyalah, pamannya di MK. Betul, betul. Saya tanya, kecurangan, ketidakjujuran lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Harus lawan. Kenapa? Karena jikalau seorang pemimpin, siapapun, saya nggak bahas mau Anies yang curang, mau Prabowo yang curang, mau Ganjar yang curang, siapapun yang menjadi presiden dari hasil yang curang, tidak jujur, tidak adil, maka dia akan membawa Indonesia menuju kepada kerusakan, saudara-saudara. Makanya satu syarat, kalau pengen aman, kalau pengen damai, lawan kecurangan. Dari manapun datangnya kecurangan itu, betul? Mau lewat jalur manapun, mau MK, mau Bawaslu, mau angket, yang penting usut kecurangan. Dan siapapun yang turut andil dalam kecurangan itu, maka lengserkan dan penjarakan, saudara-saudara. Makanya aparat, pejabat, dengarkan ini. Mahasiswa turun, semua udah turun demo tadi. Bahar bin Smith turun. Bahar bin Smith masih duduk, tenang, bisa rokok, minum kopi. Karena kalau Bahar bin Smith sudah turun, sudah beda lagi urusannya itu, saudara-saudara. Betul, betul, betul. Makanya selesaikan dan rapikan. Ya, sebelum saya turut campur dan sebelum saya ikut turun, selesaikan semuanya itu.
Untuk saat ini saya masih adem-adem, diam-diam, dan menyuruhkan umat agar selalu kita damai, aman, sama-sama kita jaga perdamaian. Sudah dengarkan bagaimana Kang Bahar membangun narasinya. Jadi memang seolah-olah memastikan bahwa sudah terjadi kecurangan secara sistematis dan masif katanya, dan bahkan terstruktur. Ya, kalau itu ditujukan ke Wonosobo, ya saya percaya, karena memang sudah ada KPU di sana yang ditangkap, dan bahkan ada uang yang disita oleh polisi, kurang lebih 286 juta kalau tidak salah. Nah, itu real Kang Bahar. Tetapi yang Anda sampaikan gini, ini tuduhan yang membawa buta namanya, tanpa ada bukti yang Anda bisa dorong. Kan kita pahami maksudnya ini. Jadi seolah-olah bahwa yang berlaku curang itu adalah Prabowo dengan Gibran, dengan di belakangnya dibantu oleh Pak Jokowi. Tetapi kita lihat saja ke depan ya, keluar-keluar Anda, dan bahkan saya berharap memang Anda juga turun gunung untuk membantu Pak Anies Baswedan. Ya, bantu capresmu itu demo-demo di sana sama Refli Harun, sama mereka semua para pasukan sakit hati. Tetapi kami juga mencatat Kang Bahar, tidak ada satu pun yang Anda perjuangkan yang berhasil. Sebutlah misalnya demo yang paling besar itu 212, 411, apa hasilnya semua? Kan nol besar kan? Bahkan ya, salah satu efek daripada ugal-ugalannya kalian itu, masih ingat enggak bagaimana Imam Besar Petamburan yang sampai hari ini tidak ada satu pun juga yang menyaingi track recordnya menjadi umrah yang paling terpanjang sepanjang masa. Ada 3 tahun dia umrah. Nah, itu masih ingat itu ya. Nah, itu efek dari kalian yang berlaku kurang ajar terhadap negara, berlaku barbar di negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan memanfaatkan penyematan bahwa Anda semua ini adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga rakyat banyak mendengar. Tapi sekarang masih semasif itukah masyarakat yang mendengar Anda? Tidak lagi. Semenjak Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani mengeluarkan satu hasil penelitian yang mengatakan bahwa kalian tidak terbukti tersambung nasabnya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hari ini saya yakin apapun yang Anda teriakkan itu secuil saja yang mau ikut ke Anda. Hanya mereka-mereka memang yang sudah terlanjur terdoktrin otak kecilnya bahwa Anda ini cucu Rasulullah. Tapi mereka-mereka yang rasional berpikir akan menganggap bahwa tidak mungkin model-model cucu Rasulullah seperti Kang Bahar ini, yang kerjanya hanya provokasi kanan kiri, kerjanya hanya melawan pemerintah. Tidak ada satu pun juga yang benar yang dilakukan oleh pemerintah. Itulah yang saya catat sepanjang saya melek media sosial terkait dengan Anda semua ini. Jadi saya kira sudahlah Kang Bahar ya, berhentilah memprovokasi umat. Lebih bagus perdalam ilmu agamanya, dan tidak usah lagi bangga menjadi habaib. Karena habaib itu sudah gugur semenjak Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani mengeluarkan satu hasil penelitian yang sampai hari ini tidak ada satu pun di kalangan kalian yang mampu membantahnya. Jadi saya kira semua yang Anda sampaikan ini hanya pepes yang kosong Kang Bahar. Mau tidak mau 2024 sampai 2029 adalah Prabowo Presiden. Itu adalah fakta real yang harus kita terima semua. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.